Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris IPS. Perkenalkan, nama saya Rian Renaldi dan teman saya. Nama saya Al-Mu'minul Muhaimin. Nama saya Muhammad Arhaman Nurah. Nah, di sini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Parepare untuk memenuhi tugas sistem politik dari Ibu Surahma MPD. Sekarang kami sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat dari Kota Muhammadiyah Parepare, Bapak Abdul Akram Dejafar. Di sini terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami ini bertiga dari mahasiswa Institut Agama Islam Parepare, mungkin di Kamputa ini. Nah, di sini tujuan kami ingin mewawancarai Bapak tentang hal-hal mengenai politik. Nah, mungkin bisa perlihatkan kepada Bapak salah satu tokoh politik atau beberapa nantinya. Apakah Bapak mengenal dari tokoh ini? Mungkin sebutkan. Bisa sebutkan nama sama Maksudnya nama politiknya, Pak. Ya. Kalau tokoh yang ini namanya Pak Ganjar Pranowo. Nah, apakah Bapak mengenal Bapak Ganjar ini atau bagaimana? Kalau mengenal secara langsung itu mungkin tidak, karena kan dia kan keberadaannya di jauh dari tempat ini kan. Dia adalah gubernur gubernur Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Kebetulan dia adalah merupakan tokoh politik yang berada di bawah naungan partai PDI Perjuangan. Dan kebetulan untuk tahun 2024 ini dia ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa diperlihatkan tokoh politik yang lain. selanjutnya itu apakah Bapak mengenal dari tokoh Kalau ini sudah tidak asing lagi ini. Karena ini sudah malam melintang di dunia politik ini Pak Prabowo. Bisa dikata ya apa ya istilahnya, sudah asam garamnya tentang dia itu kita sudah sangat kenal lah ya. Dia Pak Prabowo ketua partai dari Partai Gerindra. Kebetulan hampir setiap pemilihan presiden itu dia selalu mencalonkan diri, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terpilih. Tapi ada satu hal yang bisa kita ambil dari dia, bisa dijadikan motivasi bahwa ketika melaksanakan sesuatu itu tidak pernah menyerah sampai berhasil. Nah, itu ada satu nilai-nilai positif yang bisa kita contoh dari kegagalan beliau itu, bahwa dia tidak pernah berhenti berjuang. Jadi seorang mahasiswa itu harus juga seperti itu. Kalau untuk mencapai cita-citanya itu jangan cepat menyerah, harus pantang menyerah. Jangan menyerah sebelum mencapai apa yang diharapkan. Jadi itu salah satu nilai plus yang kita ambil dari dia, Pak Prabowo ini. Oke, itu sedikit dari sana. Nah, mungkin yang terakhir, Pak. selanjutnya itu apakah Bapak mengenal dari tokoh ini? Nah, kalau ini saya lupa ingat, tapi kenal sekali. Soalnya belakangan ini dia yang termasuk paling sering paling sering muncul di masyarakat. Lagi namanya saya lupa juga. Pak Baswedan kan? Ya, Tapi betul. nama lengkapnya itu saya lupa, Anies Baswedan kan? Kalau dari dunia politik ini sebenarnya dia tidak terlalu trending dibanding Pak Prabowo, tetapi untuk elektabilitasnya untuk periode pemilihan presiden ini kayaknya hasil survei itu dia hasil surveinya tertinggi. Tapi itu kan hasil survei pengamatan. Yang menentukan nanti itu siapa yang terpilih atau tidak ya kalau hari-harinya. Cuma untuk saat ini Pak Anies Baswedan ini ya terlalu trending top juga sih sebenarnya. Jadi saya sebagai ya dikatakanlah mewakili tokoh masyarakat, hanya bisa mengatakan bahwa yang paling penting kita sebagai masyarakat itu adalah bagaimana caranya jangan menjadi golput.
Karena bukan apanya, seorang pemimpin yang terpilih itu adalah hasil pilihan kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti ke depannya, kita kan sudah menyampaikan bahwa amanah saya, tapi kalau ketika kita tidak menyampaikan suara kita itu, nanti muncul penyesalan di belakang. Kenapa saya ini, kenapa ini? Nah, gitu. Tapi ketika kita sudah menyampaikan hasil suara kita, itu kan kita sudah bisa menyampaikan bahwa seperti ini. Jadi itu sedikit gambaran dari saya. Mungkin dari ketiga tokoh itu banyak sekali yang pelajaran yang bisa kita kutip. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak tadi sudah dijelaskan, tapi bisa dijelaskan ulang mengenai seseorang yang golput? Jadi ini bukan secara umum ya, ini pada pribadi. Pribadi, Jadi, karena menurut pribadi saya orang berbeda-beda. golput itu kalau secara politik itu kurang bagus sebenarnya. Toh. Cuman ada juga begini, kalau kita kembali kepada agama, toh, dikatakan di dalam agama bahwa jangan engkau memilih pemimpin yang apa artinya, yang tidak amanah. Toh. Nah, itu yang jadi persoalan sebenarnya. Jadi biasa muncul orang banyak memilih dia menjadi golput dengan alasan, wah nanti saya salah memilih pemimpin, dosanya saya yang tanggung karena saya memilih. Itu menjadi satu alasan. Tapi bagi saya begini ya, golput itu janganlah kalau bisa, karena golput itu sesungguhnya artinya begini. Kalau saya mengatakan kata kasarnya itu termasuk kita munafik sebenarnya kalau golput. Kenapa saya katakan munafik? Kita tidak berani menyampaikan itu kebenaran, tidak berani menyampaikan itu tidak berani berjuang untuk kebenaran. Ya, itu kasarnya, ya, kasarnya. Tetapi sesungguhnya ya semua kembali ke pribadi masing-masing. Itu menurut saya. Tapi intinya enggak, maksudnya intinya dari Inti dari golput itu, janganlah kalau pergunakanlah hanya sebagai warga negara yang baik. Nah, mungkin sedikit pertanyaan mengenai pemilu. Sejak Anda Bapak mengikuti pemilu, apakah ada permasalahan yang muncul atau bagaimana? Kalau kita sebagai masyarakat ya, yang jadi permasalahan itu sebenarnya kejujurannya dalam pemilu itu, ya. Mulai dari pokoknya semua tingkatan mulai presiden sampai ke bawah itu yang menjadi persoalan sekarang ini tingkat kejujuran dan pemilihan tersebut. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ini tidak bisa lepas dari kecurangan-kecurangan seperti itu, sudah membudaya. Ya? Nah, yang jadi masalah sekarang begini, sebagai generasi muda, motivasi sebagai generasi muda, nilai motivasi yang bisa kita ambil bahwa saya sebagai seorang mahasiswa yang berpikiran intelektual, seharusnya saya bisa mengamati dan mencarikan solusi kira-kira yang menjadi kendala politik selama ini bisa kita berikan masukan. Jadi harapan saya sebagai tokoh masyarakat kepada adik mahasiswa ini bisa memberikan input-input yang positif sehingga perkembangan politik kita di Indonesia ini semakin membaik. Itu kurang lebih harapan saya kepada kalian. Kan Bapak tadi membahas tentang kecurangan yang terjadi di pemilu. Ya. Bagaimana upayanya sehingga kecurangan itu bisa diatasi? Kalau menurut pendapat saya, pemahaman saya itu, jadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecurangan itu adalah petugas pemilu atau PPS istilahnya, itu lebih mensosialisasikan, itu tentang bagaimana itu pelaksanaan pemilu sehingga bisa berlangsung secara jujur, adil, apalagi selain itu dan seterusnya lah, pokoknya itu maksudnya kan. Jadi kuncinya di sini adalah bagaimana perannya itu panitia pemilu mengawasi secara benar dan jangan terpengaruh oleh orang-orang yang berkuasa. Misalnya oligarki itu mampu mempengaruhi. Dan tadinya kita anggap bahwa sudah jujur ini pemilu, ternyata tidak jujur, bermain di belakang. Itu yang jadi masalah di Indonesia. Dan jujur saja Indonesia ini sangat sulit hilang itu namanya KKN. Itu yang jadi persoalan utama sehingga
nilai-nilai kejujuran yang kita harapkan dari pemilu itu ya bisa dikata 35% lah ternodai. Nah itu kurang lebih pandang pemahaman saya dari itu. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami mahasiswa. Di sini jawaban dari Bapak Abdul Akram sangatlah baik dan bisa dijadikan sebagai motivasi serta pembelajaran. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan kepada teman-teman motivasi agar pemilu di sini, agar pemilu dan seluruh atau sebagian masyarakat tidak melakukan golput. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah memenuhi umurnya sudah memenuhi memenuhi syarat untuk ikut pemilu, sebaiknya pergunakan haknya, hak pilihnya, karena hak suara Anda yang satu pun hak suara Anda itu sangat mempengaruhi bagaimana istilahnya hasil dari pemilu tersebut nanti. Nah, jangan mengatakan saya cuma satu tidak ada. Tidak. Satu itu bisa jadi itu yang menjadi penentu. Jadi pesan saya utamanya ini adik-adik mahasiswa jadilah contoh bagi masyarakat untuk mempergunakan haknya, bahwa sesungguhnya hak suara itu sangat penting dalam menentukan masa depan politik negara kita. Itu sedikit pesan dari saya. Nah, itu tadi kata-kata motivasi dari Bapak Abdul Akram. Minta maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya, Pak. Saya bersyukur. Mungkin lain waktu dapat bertemu lagi dan membicarakan hal-hal yang mengenai politik ini, karena salah satu intinya di sini bagi masyarakat janganlah golput, karena di sini suara Anda di sini ada pada diri Anda, dan untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari video dari kami. See you next video. Terima kasih.